Panduan Kerja Guru, Pendidikan Keterampilan Hidup atau PKH. Pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 1. Klik untuk melanjutkan. Perhatikan petunjuk penggunaan modul ini. Ada beberapa tombol yang dapat Anda klik saat mempelajari modul ini. Tombol selanjutnya, tombol kembali, tombol indeks, tombol audio, tombol pesan penting, keterangan halaman. Jika Anda menemukan instruksi seperti ini, maka kliklah semua ikon yang ada pada slide tersebut. Silakan klik kotak hijau jika Anda sudah mengerti. Seberapa tahukah Anda tentang bagaimana mencegah penyebaran kuman dan virus yang mengakibatkan berbagai penyakit dan infeksi menular? Selamat datang di pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 1. Pada akhir pertemuan ini, Anda diharapkan mampu untuk memfasilitasi siswa-siswi Anda dalam mengingat kembali 7 perilaku menjaga kebersihan diri, mengenal akibat-akibat dari kebersihan diri yang buruk, memahami cara menjaga kesehatan dan kebersihan diri dalam pencegahan penyebaran COVID-19. Sebelum melakukan pembelajaran di kelas, tanpa sengaja Bu Lulu melihat poster yang terpajang di dinding ruang guru. Oh iya, siang nanti saya akan memfasilitasi pembelajaran dengan tema kebersihan diri pada siswa-siswi. Klik ikon poster untuk informasi lebih lanjut. Sebelum memfasilitasi pembelajaran, Bu Lulu mengajak siswa-siswi untuk mencuci tangan terlebih dahulu di luar kelas. Bu Lulu kemudian mencontohkan kepada siswa-siswi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Saat masuk kelas, sambut siswa-siswi dalam pertemuan dan memberitahu mereka tentang tema kebersihan diri. Awali pertemuan dengan relaksasi atau latihan pemberi semangat, tergantung pada suasana hati siswa-siswi saat memasuki ruang kelas. Klik ikon untuk informasi lebih lanjut. Bacakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang terdapat pada kotak pertanyaan dari pertemuan sebelumnya. Periksa, apakah siswa-siswi sudah menuntaskan tantangan atau pekerjaan rumah mereka? Tanyakan apakah ada di antara mereka yang ingin berbagi tentang hasil kerjanya? Minta siswa-siswi untuk mengingat kembali pesan-pesan penting yang mereka pelajari dari pertemuan sebelumnya. Klik gambar amplop untuk informasi lebih lanjut. Sebelum masuk ke topik pembahasan, tanyakan kepada beberapa siswa tentang kebiasaan kebersihan diri yang biasa mereka lakukan di rumah. Sampaikan kepada siswa tentang tujuan pembelajaran pertemuan kali ini. Klik setiap nomor untuk informasi lebih lanjut. Beritahu siswa-siswi bahwa untuk menjaga kebersihan diri terdapat 7 perilaku yang perlu diingat. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Bu Lulu menjelaskan bahwa kebersihan diri yang baik dapat mencegah penyakit yang disebarkan melalui kuman dan virus. Kebersihan diri yang baik dapat mencegah penyakit yang disebarkan melalui kuman dan virus. Apabila terhindar dari penyakit, maka tubuh kita menjadi tetap sehat sehingga dapat selalu mengikuti kegiatan dan menyerap materi pelajaran dengan optimal. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi kualitas pendidikan.
Perhatikan bagan rantai penularan penyakit berikut. Seperti kita ketahui bahwa kuman seperti bakteri dan virus dapat bersumber dari tinja manusia, sampah maupun limbah cair. Kuman dapat memasuki tubuh kita melalui berbagai rute penularan. Misalnya, praktek buang air besar di perkarangan akan memudahkan lalat atau serangga untuk hinggap dan menempel pada tinja yang ditinggalkan di tempat terbuka tersebut. Setelah menempel pada tinja, lalat dan serangga kemudian hinggap dan menempel pada makanan dan minuman. Hal ini sama dengan kuman berpindah sementara dari tinja ke kaki serangga untuk kemudian berpindah pada makanan dan minuman. Mengkonsumsi makanan dan minuman yang telah dihinggapi lalat ini sama berarti memasukkan kotoran dan kuman ke tubuh melalui mulut. Ketika setelah buang air besar dan tidak mencuci tangan, maka kotoran termasuk kuman-kumannya akan tetap menempel di tangan kita. Apabila kita memegang makanan untuk dimakan, maka kotoran dan kuman yang menempel di tangan kita akan berpindah masuk ke dalam makanan dan akhirnya masuk ke tubuh kita melalui mulut. Dan akhirnya akan menyebabkan kita menjadi muntah-muntah ataupun diare. Bu Lulu menjelaskan kepada siswa-siswi bahwa ukuran kuman begitu kecil sampai-sampai kita membutuhkan mikroskop untuk melihatnya. Hal ini membuat kita sering melupakan keberadaannya dan menyebabkan hal-hal seperti ini cukup mudah untuk terjadi tanpa kita menyadarinya. Lengkapilah gambar rantai penularan penyakit di bawah ini. Tarik dan letakkan gambar pada kolom yang sesuai. Salah satu cara untuk mencegah kita terhindar dari penularan penyakit adalah membeli makanan dari pedagang dengan memperhatikan kebersihannya. Klik setiap panel untuk informasi lebih lanjut. Mengingat sudah semakin maraknya penyebaran virus corona penyebab COVID-19 di tanah air, maka selain memperhatikan kebersihan pada makanan, kita juga perlu menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penularan virus corona penyebab COVID-19. Berikut merupakan penerapan protokol kesehatan yang dapat kita lakukan. Klik setiap gambar untuk informasi lebih lanjut. Keadaan new normal saat ini mengharuskan kita untuk selalu waspada, menjaga kebersihan dan kesehatan diri. Kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak terlalu penting dan usahakan berdiam diri di rumah saja. Bagaimana? Apakah Anda sudah mengerti mengenai perilaku menjaga kebersihan diri dan akibat-akibat dari kebersihan diri yang buruk? Jika sudah, kerjakan latihan pada slide selanjutnya. Berikut ini, manakah yang termasuk 7 perilaku penting dalam menjaga kebersihan diri?
Pilih 3 jawaban yang tepat. Apakah akibat dari kebiasaan kebersihan diri yang buruk? Pilih 2 jawaban yang tepat. Dalam era normal baru, kita perlu menerapkan protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran virus corona penyebab COVID-19. Apa sajakah itu? Pilih 3 jawaban yang tepat. Selamat, Anda telah mempelajari materi pertemuan 6, Kebersihan Diri bagian 1. Klik setiap ikon untuk informasi lebih lanjut.